Hey, hey, hey! Hai, ketemu lagi di video kedua, gue Bayu Permana, dan seperti judul videonya, gue bakal berbagi tentang sumber ide ataupun sumber inspirasi ketika gue menulis sebuah cerita. Ide itu sendiri kan artinya sebuah pikiran ataupun sebuah gagasan, dan buat gue, untuk nyari ide pun sebenarnya gampang. Yang sulitnya itu mengembangkan ide tersebut ke cerita utuh dan menyesuaikannya dengan keadaan di life. Karena meskipun misalnya kita menulis cerita fiksi, tapi fakta-fakta yang ada pun harus sesuai dengan keadaan yang ada di dunia nyata. Ide yang akan gue bahas di sini nantinya bakal meliputi satu cerita secara utuh. Pertanyaan soal dari mana gue dapet ide dan inspirasi tuh sering banget ditanyain di mana-mana. Mulai dari kayak live Instagram, di kolom komentar, maupun waktu gue berbagi di misalnya acara temu secara langsung. Nah, buat jawab pertanyaan itu, gue coba untuk menyusun sumber-sumber inspirasi gue. Sebelumnya pun gue mikir kayak sumber inspirasi itu kan pasti banyak, tapi waktu gue susun ulang ternyata ada sampai 9 sumber inspirasi yang biasa gue cari ataupun dapatkan sehingga timbullah ide untuk satu cerita utuh. Sumber ide ataupun inspirasi pertama adalah dari pengalaman pribadi. Ketika gue sudah selesai menulis dan memberikan kesempatan kepada pembaca untuk bertanya, pertanyaan paling banyak muncul adalah apakah cerita tersebut terinspirasi dari kehidupan nyata gue atau enggak? Ataupun apakah itu terinspirasi dari kehidupan orang-orang di sekitar gue atau enggak? Buat gue sendiri, pengalaman pribadi itu lebih masuk ke adegan-adegan pendukung ataupun faktor-faktor pendukung ke konflik puncaknya. Nggak pernah gue pakai sebagai adegan inti. Tapi kalau misalnya kalian punya pengalaman ataupun kejadian yang bakal seru untuk diceritakan ataupun menarik untuk dibaca, sangat bisa untuk jadi konflik utama ataupun ide utama untuk sebuah cerita. Apalagi kalau misalnya lo ngalamin secara langsung kan pasti tahu detail-detail ceritanya, kemudian perasaan-perasaan saat melibatkan diri di kejadian seperti itu. Contoh penerapan gue soal pengalaman pribadi di cerita adalah salah satunya di cerita Utara. Gue menambahkan kejadian ketika si Utam pakai payung dan dipandang aneh, itu sendiri adalah pengalaman gue sendiri. Sumber inspirasi kedua adalah memperhatikan sekitar atau kejadian di sekeliling kita, bahkan sosial media. Cara untuk memperhatikan lingkungan sekitar sendiri adalah dengan peka. Di kehidupan nyata pun pasti banyak terjadi kejadian-kejadian yang jarang terulang ataupun jarang kita temui. Sebenarnya ini hampir-hampir mirip dengan si pengalaman pribadi, tapi di memperhatikan sekitar ini, kejadian-kejadiannya dialami oleh orang lain ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan cuma di kehidupan nyata, bahkan di sosial media pun sumber-sumber inspirasi seperti kejadian yang dialami oleh orang lain bisa banget buat dijadiin konten ataupun pembahasan di cerita kita. Contoh penerapan gimana sumber menulis dan yang memperhatikan sekitar itu, gue untuk memperhatikan sekitar di dunia nyata adalah misal temen gue ada yang jago nyanyi dan gue kepikiran untuk bikin cerita yang tokohnya macam temen gue itu. Kalau misalnya di sosial media, tentunya di sosial media banyak kayak pemberitaan ataupun misalnya postingan-postingan baru yang bisa memunculkan ide-ide di kepala kita. Karena gue seorang K-popers, jadi gue suka ngikutin portal berita K-pop. Dan misalnya banyak orang yang ngomongin tentang acara survival untuk jadi idol Korea. Dan gue pun jadi punya ide untuk bikin cerita dengan tema sejenis, kayak gitu. Ide ketiga adalah dari ngobrol atau ngomongin sesuatu. Atau bisa juga curhat. Sama aja kayak tadi, kayak ngobrolnya pun bisa secara langsung ataupun secara lewat media sosial. Topik pembicaraannya pun nggak harus melulu fokus ke penulisan, tapi dari cerita-cerita orang lain, kita pun bisa mengambil ide-ide untuk cerita kita. Karena kalau misalnya kita ngobrol, pasti ada suatu topik yang dibahas gitu loh. Utama ketika curhat, pasti orang lain punya cerita yang dibagikan ke kita kan. Tapi kalaupun misalnya kita dapat ide dari curhatan orang lain, sebenarnya nggak cuma soal curhatan sih, tapi kalaupun misalnya kita terinspirasi dari cerita orang, baiknya kita izin dulu gitu loh sebelum membagikan cerita mereka meskipun nantinya dalam bentuk fiksi. Contoh gimana gue menerapkan sumber inspirasi dari ngobrol ini ke cerita adalah gue pernah bikin cerita suatu cerpen tentang gimana struggle-nya anak-anak SMA ketika menghadapi UN. Itu timbul dari mana
Kayak anak-anak kelas 3 SMA suka curhat ataupun ngomongin tentang pusingnya TO, pusingnya UN, dan nanti bakal menghadapi kayak SNMPTN ataupun SBMPTN. Sumber inspirasi keempat pastinya dari baca buku. Sumber ini sering banget gue pakai gitu loh, terutama ketika gue setelah baca buku dan gue ngerasa bukunya tuh bagus banget. Karenanya gue kepikiran untuk bikin cerita dengan tema yang sama tapi dengan pembawaan gue sendiri. Selain itu bisa juga sih ketika kita menemukan buku yang nggak biasa ataupun yang baru gitu loh dari gimana kita biasa menulis. Misalnya kita biasa untuk menulis di sudut pandang orang ketiga, tapi ketika kita menemukan buku dengan sudut pandang orang pertama dan ternyata pembawaannya baik, kita juga bakal tertantang untuk bikin cerita dengan teknik ataupun sudut pandang yang sama. Contoh bagaimana gue menerapkan sumber menulis ini adalah gue suka banget baca novel-novelnya Twilight, yaitu si Twilight Saga. Dan gue juga berkeinginan untuk menuliskan cerita vampire romance tapi versi gue. Nah, karena terinspirasi dari Twilight Saga itu, gue membuat cerita si Forevermore Kenneth. Tapi nih, sebelum kalian menuliskan cerita yang terinspirasi dari suatu buku, ada baiknya kalian memberi jeda dan membaca buku-buku lain dengan tema sejenis biar mengurangi kemungkinan plagiarisme secara tidak sadar. Kenapa? Karena nantinya cerita tersebut terbayang-bayang di kepala kita gitu loh. Jadi nantinya ketika menulis, yang ditulis itu malah adegan dari sumber inspirasi kita, terus perasaan-perasaan dari sumber inspirasi kita. Terinspirasi boleh, tapi jangan sampai berlebihan gitu loh. Yang kelima, nonton, baik itu film, series, drama Korea, dan apapun. Sama kayak inspirasi dari membaca itu tadi, gue mendapat inspirasi ketika menonton suatu tayangan, baik itu kayak video di YouTube, ataupun cuma iklan, ataupun drama Korea yang berasa ceritanya tuh bagus. Sebab secara tanpa sadar, kita juga tertarik dengan bahasan yang ada gitu loh. Jadinya nyari-nyari tahu, ataupun riset lebih jauh tentang si bahasan ataupun konten tersebut. Apalagi karena tayangan itu kan berupa visual, jadi kalian sudah bisa membayangkan bagaimana latarnya ataupun bagaimana penggambaran adegannya. Nah, kayak ide dari membaca tadi, kita juga harus memberi jeda antara gimana kita nonton dan terinspirasi ke proses nulisnya. Tujuannya sama, yakni menghindari plagiarisme. Contohnya ketika gue menonton tentang serial anak-anak remaja yang masuk asrama untuk sekolah. Dari sana gue terinspirasi untuk bikin cerita dengan latar yang sama, yakni anak-anak remaja yang masuk asrama dengan konflik-konflik mereka tersendiri. Yang keenam, keinginan pribadi. Keinginan pribadi di sini tuh lebih ke gimana kalian pengen baca cerita apa yang nantinya pengen kalian baca juga. Karena seharusnya kan penulis itu harus suka baca, dan nantinya ketika kalian menulis sebuah cerita, ceritanya bakal kalian baca secara berulang-ulang, terutama kalau misalnya kalian terus revisi. Kalau misalnya kalian pengen baca cerita teen fiction yang berlatar di suatu kota kecil misalnya, ya ditulis aja. Kalau misalnya kalian pengen baca cerita yang tokoh utamanya suka main basket, ya ditulis juga. Gue pernah bercerita soal ini sih di video pertama. Jadi My Possessive Bad Boy atau novel pertama gue itu timbul karena keinginan gue untuk membaca suatu cerita tentang anak-anak populer ataupun tokoh cowok yang posesif, tapi gue nggak puas gitu loh dengan cerita-cerita yang ada. Sumber inspirasi yang ketujuh dari mimpi. Meskipun memang mimpi itu kadang-kadang sangat absurd, gampang banget kita lupain, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi dari mimpi yang telah kita alami, kenapa nggak dibikin dari cerita utuh? Kadang-kadang kan mimpi juga timbul dari keinginan kita ataupun apa yang kita alami terus terulang di mimpi lagi. Contoh gimana gue bisa dapat ide dari mimpi adalah gue pernah mimpi gue tiba-tiba jadi seorang pengendara motor, dan ketika jalan tiba-tiba kayak game Temple Run gitu loh. Karena saking anehnya, akhirnya mimpi itu gue pikirin terus jadi tentang seorang cowok yang hobi nge-game. Kalian mungkin kalau misalnya ngecek Wattpad gue di Bayu Permana 31, ada suatu cerita yang judulnya Gamers. Nah, itu ceritanya. Yang kedelapan, idenya bersumber dari kesukaan kita ataupun dari idola. Tentunya kan setiap orang punya idola masing-masing ataupun kesukaannya masing-masing. Lepas itu di sektor perfilman ataupun idol K-pop misalnya, ataupun seorang penulis buku, pastinya
banyak yang terjadi di dunia mereka. Misal kalian kalau ngefans sama suatu pemain bola bisa bikin cerita tentang cowok yang jago main bola ataupun cewek yang jago main bola juga. Atau misal karena gue K-popers kayak bikin cerita tentang fanboy yang suka dipandang sebelah mata. Terutama kalau kalian bikin cerita yang bersumber dari kesukaan kalian kan pasti ada dorongan lebih gitu loh, karena kalian menulis apa yang kalian suka, kalian menulis apa yang kalian gemari, jadi pasti ada dorongan untuk menyelesaikan lebih lanjut. Yang terakhir ataupun kesembilan, idenya datang sendiri. Buat gue, sumber ide ini sering banget datang. Kayak gue lagi ngelamun, lagi nggak ngelakuin apapun, tiba-tiba idenya datang sendiri. Apalagi kayak di tempat-tempat sepi, kayak misalnya kita lagi di kamar mandi atau kayak gitu, malah ide-ide itu suka datang bermunculan gitu loh. Lebih banyak dan lebih kreatif malah seringnya. Mungkin karena dalam keadaan itu kita lebih rileks atau apapun. Mungkin, tapi nggak sekali dua kali juga gue dapet ide yang datang sendiri itu waktu lagi di keramaian, kayak misalnya di tempat umum ataupun di kendaraan umum kayak gitu. Emang misteri sih datangnya gimana, tapi gue yakin setiap penulis pasti pernah ngerasain ataupun dapet ide dari cara kayak gini. Nah, itulah sumber-sumber inspirasi dan ide gue berasal. Kalau misalnya ada yang belum gue sebut tapi kalian alami dapet ide untuk sebuah cerita, kalian bisa komen di bawah. Thank you so much for watching. See you in the next video.